Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, masih berjumpa lagi dengan saya sahabat tani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar dunia pertanian ya sahabat tani. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa komen, like, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat konten seputar dunia pertanian. Bagi sahabat petani di seluruh Indonesia yang sudah komen, like, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, sahabat tani, video ini saya buat untuk petani pemula yang baru berkecimpung di dunia pertanian ya. Untuk sahabat petani senior saya tidak menggurui, hanya berbagai informasi saja. Ya, siapa tahu dengan adanya menyimak video ini sahabat petani di seluruh Indonesia itu mendapat pengetahuan baru atau informasi seputar dunia pertanian. Nah, ini kurang lebih hari Sabtu ya sahabat tani, bertepatan dengan Isra Mi'raj, kurang lebih tanggal 17 Januari 2026 sahabat tani. Nah, informasi apa yang saya berikan, simak video ini sampai selesai biar sahabat petani di seluruh Indonesia baik yang pemula maupun senior tidak gagal paham atau gagal penafsiran. Nah, pada kesempatan kayak ini langsung saja sahabat tani, tidak usah berlama-lama. Saya menginformasikan atau memberikan informasi insektisida sumu. Nah, insektisida sumu itu buat apa? Nah, insektisida sumu itu buat membunuh hama anjing tanah, atau kalau orang Jawa atau di daerah saya sahabat tani itu orong-orong. Nah, selain orong-orong itu bisa juga membunuh kepiting sawah yang meresahkan pada pematang lahan pertanian kita. Nah, insektisidanya seperti apa? Kurang lebih seperti ini sahabat tani. Nah, ini desumo. Nah, ini insektisida, bahan aktifnya ya sahabat tani itu beta siflutrin 50 gram per liter. Nah, ini 50 EC ya, bentuknya cair. Nah, sahabat tani, cara pengaplikasiannya bagaimana? Nah, untuk hama anjing tanah atau orong-orong ya, saya sarankan ini dispray ya ketika lahan itu dibajak ya, atau setelah penghalusan, atau daerah saya namanya digaru. Nah, biasanya anjing tanah atau orong-orong itu akan muncul sahabat tani ya setelah dia dibajak atau digaru atau dihaluskan. Biasanya kan dibajak dulu tanah yang berada di bawah tadi ya, disingkal terus dibalik. Nah, itu kalau di daerah saya itu namanya di apa namanya, di luku ya, di luku atau dibujul kalau di daerah saya juga seperti itu. Nah, kalau di Garu itu setelah kalau daerah saya itu penghalusan. Nah, biar rata. Nah, seperti itu. Nah, itu semprot sahabat tani ya, semprot untuk tangki kapasitas 16 liter ya, atau tangki elektrik itu kurang lebih ya kasih 20 mili, atau tangki semprot mesin juga kasih 20 mili. Nah, ini biasanya hama anjing tanah atau orong-orong ketika dihaluskan atau digaru ya sahabat tani ya, digaru biasanya itu anjing tanah itu akan berpindah dari yang biasanya berada di lahan tengah atau di sekitarnya, itu akan dia mencari tempat di pematang atau galengan, kurang lebih seperti ini sahabat tani. Nah, kurang lebih di pinggir ini sahabat tani ya, yang biasanya di tengah ini sebelum ada penanamannya ya, sini karena digaru terus diluku, akhirnya tanah itu terbenam dengan air. Nah, akhirnya dia keluar dari tanah tersebut dan pindah ke pinggir ini ya, pinggir pematang ini atau galengan sahabat tani. Nah, sahabat tani ini nanti semprot ya pas galengannya itu atau pematangnya itu pas pinggir punya kita ya sahabat tani. Nah, itu nanti kurang lebih ya itu antara 15 menit sampai 25 menit ya, itu nanti dia akan keluar.
dan dia mati. Itu bisa dibuktikan, ya. Kalau orang-orang seperti itu. Nah, ini kalau tidak ditangani hama orang-orang atau anjing tanah ini, nanti ketika penanaman ya sahabat tani, airnya itu kering, ya. Nah, hama orang-orang ini akan memutus dari tanaman yang kita tanam, ya, memutus padi. Misalkan ini padi yang kita tanam, ya. Misalkan ini yang padi yang kita tanam, misalkan ya sahabat tani, ini padi yang kita tanam. Oke, ini padi yang kita tanam. Terus ini tanahnya, tangan ini batas tanahnya seperti ini. Nah, nanti anjing tanah atau orang-orang tanah tersebut masuk ke dalam tanah ini. Nah, masuk ke dalam tanah ini ya sahabat tani. Nah, ini nanti padi yang kita tanam, ya, ini akan diputus di sini sahabat tani. Nah, nanti ini akan berwarna kuning, ya. Kalau dicabut nanti ini akan putus. Itu kalau hama orang-orang atau anjing tanah, ya. Nah, penyemprotannya berapa kali? Kurang lebih ya 2 kali. Misalkan hari ini kita semprot, ya sahabat tani. Nah, kurang lebih 3 hari lagi kita semprot lagi atau 4 hari. Bagaimana kalau terkena tanaman? Ya aman, untuk insektisida ini aman, ya, aman. Jadi tanamannya itu tidak mengganggu tanaman, insektisidanya ini, ya, seperti itu. Nah, yang kedua sahabat tani, ya, ini untuk menghalau kepiting sawah atau yuyu kalau di daerah saya, ya, daerah saya itu namanya yuyu. Nah, sahabat tani, kalau memang di daerah saya itu seperti ini sahabat tani, pematangnya itu dibagi. Nah, pematang ini ya sahabat tani, pematang ini, ya, ini bagian barat, ya, ini bagian barat, ini punya saya. Nah, ini pematang, ini lahan pertanian tetangga saya yang ini ya sahabat. Nah, itu punya pematangnya itu punya tetangga ini, tetangga saya ini. Di situ ada pematang itu. Itu ada tanaman atau bekas tanaman jagung dan itu masih ada pohonnya, ya, itu yang kering itu. Nah, di situ sahabat tani. Nah, itu punya tetangga ini. Kalau punya saya ini, ya ini. Pas ini ada cangkulnya ini. Ini pematang saya. Nah, ini harus kita rawat. Kalau ini nanti ada kepitingnya atau yuyu sawah di daerah saya. Nah, air yang berada di sini ya sahabat tani. Nah, ini maaf ya sahabat tani, saya perlihatkan. Nah, ini kan ada airnya sahabat tani. Nah, ini kan ada airnya ya. Nah, ini ada airnya. Nah, bila mana nanti kepiting tersebut membuat lubang di sini misalkan ya. Nah, nanti ini akan tembus ke sampai situ atau merembes, ya. Nah, nanti akan menyebabkan air ini tidak bisa tenang, ya, tidak bisa awet. Seperti itu sahabat tani. Nah, maka dari itu ini perlu dibasmi untuk kepiting tersebut. Baik kepiting besar maupun kepiting kecil, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, sahabat tani itu siapkan aqua kurang lebih segini ya sahabat tani. Kurang lebih segini. Nah, ini disisakan ada udaranya atau tidak penuh ya sahabat tani. Nah, nanti setiap satu botol ini, satu botol 1,5 liter kurang lebihnya, ya, ini yang botol besar ya sahabat tani. Nah, ini cukup dikasih insektisida sumo, ya, insektisida sumo ini itu satu tutup ini saja yang warna hijau ini. Nah, cukup satu tutup. Nah, nanti dikocok-kocok ya sahabat tani, dikocok-kocok biar tercampur. Jangan lupa untuk tutupnya ini dilubangi. Nah, ini ada lubangnya ya sahabat tani. Nah, nanti ini setelah tercampur ya, dimasukkan lubang dari atau airnya ini dimasukkan lubang kepiting tadi atau yuyu tadi, ya. Nah, dengan catatan bila mana airnya ini banyak, otomatis kan tidak bisa dikasih ini sahabat tani, karena airnya banyak. Otomatis nanti insektisida ini akan memudar dengan air yang berada di sekitarnya karena airnya banyak. Caranya bagaimana? Biar itu tidak tercampur dengan air yang banyak tersebut atau memudar insektisidanya. Nah, dibuatkan waderan kecil. Nah, misalkan ini ada lubang. Nah, misalkan ini pematang ya sebenarnya. Misalkan ini pematang. Sebentar. Misalkan ini pematangnya di sini. Nah, ini lubangnya. Misalkan lubangnya ini ada airnya segini ya sahabat tani. Ya, segini. Nah, ini nanti dikasih tanah. Tanah yang lembek itu.
Nah, kurang lebih segini, digini kan. Nah, biar apa? Air yang berada di sini itu tidak masuk di sini, ya, sahabat tani. Dan insektisidanya yang dimasukkan di sini biar tidak melebar kalau di daerah saya namanya, ya, seperti itu. Nah, kalau ketika ini tanah nanti diginikan, otomatis air yang berada di sini kan insektisida dengan air ini tidak bisa keluar. Nah, otomatis eh, air itu akan dikonsumsi atau diminum oleh kepiting tadi. Nah, kurang lebih kalau memang benar ada kepitingnya, sahabat tani, ya, kalau memang benar ada kepitingnya itu kurang lebih 20 menit itu akan mati, ya. Jadi ini efektif. Berbeda lagi dengan marsal. Marsal itu bentuknya bubuk yang berwarna merah. Nah, itu kan biasanya dicampur dengan dedak atau nasi atau ketela pohon, terus dikasih itu, terus ditaruh di depan lubang dari kepiting tadi. Nah, itu akan bisa dimakan, bisa tidak. Kalau bisa dimakan berarti itu kurang lebih nunggu lebih dari 10 jam. Bisa juga. Kalau ini kurang lebih ya 30 menit paling lama itu akan keluar, akan mati dengan sendirinya, akan lemas. Nah, nanti ciri-cirinya ya tersebut itu ada kakinya ya, yang kaki besar dan kaki kecil. Nah, itu nanti kakinya itu akan dijepit sendiri, terus dipatahkan. Nah, itu nanti akan mati. Nah, saya dari awal tanam ini ya, tanaman ini ya, yang tanaman ini ya sahabat, tanaman ini sampai sekarang ini umur kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih umur 1 bulan, saya hampir habis tiga botol. Yang pertama itu untuk orong-orong atau anjing tanah, yang kedua itu untuk kepiting ya, kepiting. Nah, ini juga. Nah, makanya setiap saya di lahan pertanian ini saya bawa, dan saya membawa botol ini, sahabat tani. Nah, ini boleh dipraktekkan, sahabat tani. Nah, kalau saya berbohong itu seperti nanti sahabat tani bisa lihat. Nah, ini sahabat tani ya. Maaf kalau kurang jelas atau gambarnya. Nah, ini saya kasih seperti ini. Nah, ini siapkan. Kalau untuk aqua kurang lebih seperti ini. Untuk aqua seperti ini misalkan ya, botol seperti ini, aqua ini. Ya, ini kan kurang lebih 600 ml ya sebenarnya. Ini cukup kasih setengah saja. Setengah botol ini. Ya. Nah, ini saya kasih. Nanti kita cari kalau memang benar ada atau tidak. Biasanya kalau memang ada kepitingnya ya sahabat tani, itu ada apa, tanah yang basah terus menggunung seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih satu tutup ya, satu tutup saya kasih atau saya masukkan di sini. Nah, ini warnanya sahabat tani, warnanya ini ya sahabat tani, ini warnanya seperti minyak goreng kuning. Nanti kalau dicampur dengan air dia warnanya putih seperti ini, seperti susu fashion flag ya, warna putih itu. Nah, ini kan belum tercampur ya sahabat tani. Nah, bisa lihat. Nah, ini nanti ya. Nah, nah nanti ini kan ada lubangnya, nanti dimasukkan di apa namanya, tempat kepiting atau rumah kepiting tersebut. Nah, bila mana nanti ini tidak ditangani ya sahabat tani, ya ditangani, otomatis air ini akan bocor ke tetangga kita, ya otomatis itu seperti itu. Kalau kita biarkan, kalau cuma ditutup, kalau ada kebocoran terus ditutup, bocoran ditutup, nanti kepitingnya itu kalau tidak dibunuh atau dimatikan, nanti itu kembali lagi membuat sarang di situ. Atau dengan cara kalau ini ada lubangnya ya, kalau ini ada lubangnya sampai situ ya, ini ada lubangnya sampai situ ya, otomatis mau tidak mau ini dibongkar sampai ke situ ya. Itu cara yang terakhir kalau memang tidak mau menggunakan insektisida tersebut. Nah, insektisida ini tidak melulu harus menggunakan sumu, boleh menggunakan insektisida yang lain. Nah, saya sarankan sahabat tani ya, carilah toko pertanian yang memang benar-benar itu
tahu seluk-beluk dunia pertanian atau cara menggunakan insektisida. Misalkan untuk hama ini dan ini insektisidanya apa, itu harus memang benar-benar penjualnya itu tahu ya, tidak asal-asal toko pertanian kita beli terus dikasih pengen obat ini dikasih, jangan seperti itu ya, nanti kita yang rugi sendiri. Nah, ini sudah tercampur sahabat tani ya, ini sudah tercampur. Nanti kita cari lubangnya, biar apa, biar airnya ini tidak merembes ke tempat tetangga, biar lewat yang lahan yang sudah dibiarkan ya, yang sudah dibiarkan, misalkan seperti ini ya. Nah sahabat tani, nah ini kan lahan saya, nah ini kurang lebih jam 5 sahabat tani. Nah sahabat tani, ini ada, maaf ya sahabat, ini kayaknya ada kepitingnya, karena ini apa, ini tanahnya itu kayak lembek ya. Nanti seperti ini, kasih waderan ini biar nanti kalau dicampur dengan insektisida ya sahabat tani, ini nanti insektisidanya itu biar tidak bercampur dengan air ini. Nah, makanya ini buatlah waderan ya, waderan seperti ini biar tidak tercampur. Nah, nanti dimasukkan secukupnya seperti ini sahabat tani ya. Sahabat tani bisa lihat, maaf ya sahabat tani. Nah, nanti kita tunggu, kalau memang benar-benar ada, dia akan keluar ya. Nah, kita cari lagi ya sahabat tani yang memang benar. Nah, ini kayaknya ada sahabat tani. Bentar ya sahabat tani, saya naruh insektisidanya. Nah, ini sahabat tani. Maaf ya. Nah, ini ada. Ini kayaknya ada ini. Nah, ini ya kelihatan ini ya. Ini ya sahabat tani. Ini kelihatan ya. Nah, ini lubangnya. Nanti kita kasih. Nah, kita tunggu. Kalau memang benar ada ya sahabat tani, nanti dia akan keluar. Kurang lebih 10 menit itu sudah keluar. Nah, ini cara saya untuk menanggulangi biar airnya itu tidak merembes atau bocor ke tempat tetangga seperti itu. Nah, meskipun bocor itu di tempat yang lahan sudah disediakan atau jalur air yang sudah disediakan, bukan ini dimatikan 100% itu tidak ya. Nah, nanti di situ kan ada kayu itu. Nah, nanti biar lewat situ aja, biar tidak lewat kemana-mana situ aja. Ya, ini ada lagi kayaknya ya, sahabat tani. Ini ada lagi. Nah, ini ya sahabat tani. Nah, ini ada lubang ya. Coba kita kasih, siapa tahu ada. Nah, ini biasanya kalau memang dibiarkan ya sahabat tani, dibiarkan. Nanti ini memang airnya ini memang cepat habis. Nah, kok tidak boleh, airnya kok tidak boleh jatuh ke lahan tetangga, bukan seperti itu sahabat tani ya, jatuh tapi ya di tempat yang sudah disediakan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan mengalir ke tempat tetangga ini ya. Ini sudah, nah, biar lewat sini saja, biar tidak lewat sela-sela itu ya. Nah, nanti ketika ini airnya tidak deras seperti ini kan ada waderan kecil. Nah, nanti ketika memang beberapa hari tidak hujan ya sahabat tani, nah airnya itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena apa? Ada waderan kecil atau galangan kecil yang berada di sini sahabat tani. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak loss. Nah, ini ada lubang lagi kayaknya. Tapi kita dulu. Nah, ini sahabat tani. Ini kayaknya ada lubang. Entah ada atau tidak, saya juga kurang tahu. Setiap lubang yang sekiranya ada itu saya kasih. Itu nanti kalau bercampur dengan airnya dikonsumsi dari kepiting tersebut, itu pasti lambat-laun akan memang keluar ya, akan keluar sahabat tani. Maaf ya sahabat tani kalau videonya itu agak bergoyang. Nah, ini kemungkinan ada lagi sahabat tani. Ini ya.
Nah, caranya seperti ini saya menanggulangi sahabat tani. Tadi kayaknya ada lagi sahabat tani. Bentar ya sahabat tani. Nah, ini sahabat tani. Nah, ini sahabat tani. Nah, ini ya sahabat tani. Ini kayaknya lubang kepiting. Saya kasih. Kurang lebih seperti itu sahabat tani. Karena nanti memang benar-benar ada kepitingnya. Nanti sahabat tani bisa lihat sendiri. Nah, ya. Nah, bagi sahabat petani di seluruh Indonesia yang belum komen, like, dan subscribe, dengan yang belum tekan tombol lonceng, saya harap komen, like, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng ya sahabat tani, biar sahabat tani itu tidak ketinggalan informasi seputar dunia pertanian. Nah, mungkin pengalaman ini cuma secuil bagi sahabat petani senior. Nah, ini tadi saya tujukan untuk petani pemula ya sahabat tani. Nah, nanti bisa. Nah, ini bekasnya sahabat tani. Nah, ini bekas dari kepiting. Ini juga apa namanya, juga tak kasih insektisida sumo tadi. Nah, sahabat tani ya, sahabat tani, ini kan tanaman padi saya ya, ini tanaman padi saya. Nah, ini tanaman padi tetangga yang ini ya sahabat tani. Nah, ini pematang saya tanami rumput gajah. Nah, ini perlu juga sahabat tani, ini yang bagian sini ya, yang bagian sini, yang ini lahan tetangga, ini galengan saya atau pematang saya. Ini juga perlu, kalau ada lubangnya, ini juga perlu dikasih insektisida sumo sahabat tani. Ya, biar apa? Biar kepitingnya yang dari lahan tetangga yang membuat lubang di sini ya, itu tidak ke sini. Nah, bila mana nanti ada lubang besar yang ditimbulkan oleh kepiting tersebut, caranya kalau sudah dikasih kalau sudah ditutup tapi seperti itu lagi ya sahabat tani, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Bongkarlah ya sama cangkul lubang tersebut ya, lubang tersebut dicangkul. Nah, setelah itu dikasih insektisida ya, setelah dicangkul kan diinjek biar lubangnya itu tidak bolong atau berlubang ya. Nah, diinjek tanahnya, akhirnya kan itu menutup. Nah, dikasih insektisida, terus dikasih tanah lagi, kasih insektisida ya. Tidak usah banyak-banyak, terus kasih tanah lagi, dan seperti itu. Itu lakukan kasih insektisida 2 atau 3 kali ya. Berarti tanah yang tadi kan berlubang, tanah ya kita injek atau kasih kita tanah, terus diinjek-injek, kasih insektisida, terus kasih tanah lagi, injek-injek, kasih insektisida, seperti itu sahabat tani. Nah, nanti kalau kepiting itu membuat sarang atau membuat lubang di situ lagi, nah tanah itu kan masih ada insektisidanya ya. Nah, diharapkan kalau membuat lubang seperti itu, kepiting tersebut mati ya, seperti itu sahabat tani. Nah, ini tidak menggurui sahabat tani ya. Untuk petani senior, maaf ya sahabat tani, ini hanya berbagi pengalaman saja. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sahabat tani, ini ada kepitingnya kecil ya. Ini ada kepitingnya tadi yang barusan kita kasih insektisida di sini sahabat. Ini barusan mau keluar ini di sini ya, di sini. Nah, tadi ada mau keluar di sini. Yang terakhir kan kurang lebih tadi ada 3 atau 4 lubang yang kita masukkan insektisida ya di sini ya. Di situ kan ada tadi dimasukkan insektisida, terus beberapa kali, ini yang terakhir tadi. Nah, ini saya lihat ini mau keluar sahabat ya.
ini tanpa kita ambil ya, tanpa kita ambil, kalau memang sudah dikonsumsi ya, insektisida tersebut dikonsumsi oleh kepiting tersebut, itu akan mati dengan sendirinya. Entah itu pas di lubang dia tidak mau keluar, ataukah di bibir lubang, atau di tempat yang lain, itu pasti akan mati sahabat tani. Ya, sahabat tani ini boleh buktikan. Nah, insektisida Sumo tersebut kurang lebih 80 mili sahabat tani. Jadi kalau dibagi dua ya, nanti per tangki 16 liter itu kurang lebih dapat 4 tangki sahabat tani ya, dapat 4 tangki. Nah, itu ada gelas takarnya juga, tutup yang paling luar ya, itu ada gelas takarnya. Nah ya, sahabat tani. Nah, sahabat tani, itu daerah saya itu kurang lebih harganya 21 sahabat tani. Saya tidak tahu di tempat yang lain, mungkin di beda tempat, beda daerah, beda pulau, beda pula harganya, bahkan bisa murah dan lebih mahal ya. Nah, sahabat tani, seperti inilah sahabat tani. Dia ini sebelumnya tidak pernah saya kasih insektisida Sumo. Nah, ini membuat lubang lagi sahabat tani. Nah, ini ya, ini lubang lagi, ini lubang kepiting. Maaf ya sahabat tani kalau video seperti ini. Nah, ini lubang kepiting sahabat tani. Nah, ini tadi sebelumnya di sini. Ini sudah ditutup, membuat ini sudah 2 kali atau 3 kali di sini. Nah, ini saya kasih insektisida. Kalau memang benar ada kepitingnya, ya, nanti dia biar mati terlebih dahulu. Nah, entah besok, entah kapan, ya sahabat tani. Ya, ini kita cangkul, terus kita injek-injek, ya, seperti itu. Nah, sahabat tani, ini anjing tanah, ya, ini anjing tanah yang masih kecil. Nah, ini tadi pasti kena apa namanya, insektisida Sumo tadi ya. Ini kalau seperti ini. Ini masih kecil ya. Ini masih bergerak. Nah, nanti ini akan mati. Nah, ini kalau tidak terkena insektisida, pasti ini tidak akan keluar ya, tidak akan keluar dari tanah ya. Nah, ini sebenarnya ya. Nah, tadi ini. Nah, ini anjing tanah kecil yang kecil ini. Nah, ini ya. Ini juga ada lagi ya petani. Ya, ini lahan tetangga. Ini pematang yang saya rawat. Nah, mungkin, nah ini ada kepiting. Nah, ini ada kepiting sahabat tani. Nah, maka dari ini ya sahabat tani, ini ada kepiting. Nah, ini ada kepiting. Nah, ini ada kepiting. Kalau ini tidak kita rawat atau kita bunuh ya sahabat tani, ini nanti akan membuat lubang ya, yang lubang yang airnya itu bisa mengalir ke sini. Nanti jadi airnya tidak lewat sini atau lewat sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sangat berbahaya sahabat tani. Nah, ini nanti ini masih hidup ini sahabat tani. Ini saya kasih insektisida saja. Nanti biar dia mati sendiri. Nah, ini kan ada mulutnya di sini ya sahabat tani. Di depan sini kan ada mulutnya ini. Nah, mulutnya ini kalau sudah terkena insektisida ini ya sahabat tani. Nah, ya ini seperti ini. Nanti juga akan mati ini. Hmm. Hmm. Ini nanti akan mati. Nah, ini kayaknya ini cewek gitu kayaknya. Dilihat dari ininya atau perempuan. Dilihat dari ininya. Kalau memang benar dia jantan, ini kecil di sini, tengah ini. Kalau dia kepiting perempuan atau cewek, ini agak lebar seperti ini sebetulnya. Nah, ini ya, seperti itu. Nanti ini kan masuk ke bagian. Nah, ini saya kasih. Dia bergerak. Nah.
Kalau dia di dalam lubang enak. Ini kan tak kasih banyak karena dia tidak masuk lubang. Nah, seperti itulah ya sahabat tani. Nah, demikianlah ya video yang bisa saya berikan sahabat tani. Maaf kalau videonya terlalu panjang, tapi inti dari video ini sahabat tani itu mendapat satu ilmu baru ya. Panjang menurut saya tidak masalah, yang penting kita dapat ilmu baru, ilmu yang positif yang bisa kita terapkan ya. Seperti itu. Ini sahabat tani, nah ini pentingnya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan sahabat tani. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam petani Indonesia, guyub rukun selawase ya. Salam. Jangan lupa simak video-video saya sampai selesai sahabat tani. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.